Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, dalam surat An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, dengan mau'izah hasanah atau nasihat yang baik, dan dengan dialog yang lebih baik. Nah, pada kesempatan ini saya akan menggarisbawahi dakwah pada aspek mau'izah hasanah. Profesor Dr. Hamka mengatakan bahwa mau'izah hasanah itu ditujukan kepada orang yang lengah. Kemudian yang kedua kepada orang yang bersalah. Dan yang ketiga ditujukan kepada orang yang akan tersesat atau terlanjur tersesat. Nah, pada aspek ini saya akan menyampaikan tentang mau'izah hasanah kepada orang yang bersalah. Selama ini saya juga mungkin pemirsa sekalian, ketika menghadapi orang yang bersalah, apakah itu anak atau anak buah, umumnya kita marah. Sehingga marah kepada orang yang bersalah, bahkan baru yang disangka bersalah, itu biasanya dipandang lumrah, padahal itu salah. Mengapa saya katakan itu salah? Karena Rasulullah SAW menghadapi orang yang bersalah tidak dengan cara marah, sebagaimana diabadikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawwirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, kalau bukan karena rahmat dari Allah, kamu tidak bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Kalau kamu bersikap marah, maka mereka akan lari dari kamu. Kalau menghadapi orang yang bersalah, kamu kok keras dan marah, mereka akan lari dari kamu. Mengapa? Karena orang yang dimarahi itu cenderung jengkel. Nah, kalau jengkel itu tidak mungkin mempan kalau dinasihati. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW dijadikan teladan bersikap ramah terhadap anak buah yang bersalah. Karena apa? Kasus ini terkait dengan peristiwa di dalam perang Uhud, di mana pada waktu perang Uhud itu Nabi Muhammad SAW menempatkan sekitar 50 pasukan pemanah jitu di atas bukit, ya. Kemudian inilah posisi strategis. Lalu Nabi berpesan jangan berpindah sebelum ada perintah, gitu. Nah, karena posisi strategis sudah dikuasai oleh pasukan kaum muslimin, maka tentara Islam yang bertempur di bawah itu mengalami kemenangan yang gilang gemilang, sehingga sudah mulai mengambil harta rampasan perang. Jadi perang pada waktu itu, pihak yang menang itu boleh dan dibolehkan mengambil apa saja yang dibawa oleh musuh yang sudah kalah itu. Kalau pakaiannya bagus bisa diambil, kalau musuh bawa jam bisa diambil, bawa HP seandainya sudah ada bisa diambil pula pada waktu itu, ya. Nah,
Yang di atas bukit itu, yang sekitar 50 orang itu agaknya merasa khawatir kalau nanti saya tidak kebagian gitu. Nah, sehingga tanpa menunggu komando dari Nabi, atas inisiatif mereka yang agaknya karena kekhawatiran tidak kebagian itu, kemudian turun ikut mengambil harta rampasan perang. Nah, setelah itu kemudian pasukan muslim yang tadinya menang diketahui oleh Khalid bin Walid yang masih menjadi panglima kaum musyrikin kelemahan itu, maka kemudian posisi strategis yang tadinya ditempati kaum muslimin diambil alih oleh Khalid bin Walid dan kawan-kawan, sehingga pasukan muslim menjadi kocar-kacir, bahkan sampai paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib itu mati syahid. Dan yang sangat menyakitkan, jantungnya diambil lalu dikunyah-kunyah oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan. Jamaah sekalian yang kami hormati, bahkan Nabi pun sampai terluka patah giginya. Ini akibat ulah salah dari anak buah yang sekitar 50 orang tadi. Tetapi apa yang dilakukan Nabi terhadap pasukan atau anak buah yang bersalah itu? Nabi bersikap ramah, kemudian memaafkan mereka, kemudian memintakan ampun kepada Allah, kemudian mengajak bermusyawarah, lalu bertawakal kepada Allah. Ini sebuah sikap yang luar biasa. Jadi pelajaran penting dari Nabi kepada kita sekalian terhadap anak buah atau siapapun yang terkait dengan kita, bersalah terhadap kita, itu ternyata Nabi mencontohkan bersikap ramah terhadap orang yang bersalah. Nah, mudah-mudahan kita bisa berjuang meneladani apa yang dicontohkan Nabi. Sebab dengan sikap ramah itu, orang yang bersalah tentu akan lebih tersentuh hatinya. Kalau hatinya tersentuh, maka akan mudah menerima seruan dakwah, menerima hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemirsa yang berbahagia, intinya pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa pada situasi tertentu kita sering menghadapi anak atau anak buah atau siapapun yang berhubungan dengan kita bersalah kepada kita. Kalau kemarin kita bersikap marah, mari kita mulai sekarang pelan-pelan berubah, yakni terhadap orang yang bersalah kita bersikap ramah, kemudian yang kedua memaafkan, yang ketiga memintakan ampun kepada Allah, yang keempat mengajak bermusyawarah, dan yang kelima berserah diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa berubah. Billahi taufik wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.